dari awal pertengahan hingga akhirnya Bapa. Terima kasih juga Tuhan kalau pada hari ini Tuhan kami boleh Tuhan hadir Tuhan, biarpun banyak masalah yang kami hadapi Tuhan, tapi kami akan setia untuk berbakti kepada-Mu Bapa. Tuhan, sucikan kuduskan kami Tuhan, biar kami layak Tuhan untuk menjadi berkat bagi kami Bapa. Kami siap Tuhan untuk memuji dan membesarkan nama-Mu Bapa. Tuhan, Kau sucikan kuduskan Tuhan, BL Singa, pemain musik, terus hamba menyampaikan firman-Mu Bapa. Ya firman Tuhan tidak harus dengan sia-sia Tuhan, tetapi boleh kesana di dalam hati kami dan boleh kami melakukan apa yang Kau telah hamba-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
yang wabah atau yang pulang tahun? Ada? Kalau tidak ada, bisa lagi dengan pujian dan yang bersemangat. Beri yang terbaik. Jangan. Yang
Ayo berdoa dengan Tuhan dan semakin jauh. Bapa kami dalam surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saatkan Tuhan Tuhan bagi kami pada sore hari ini Tuhan. Kami tidak sia-siakan waktu yang Tuhan sudah berikan kepada kami pada saat sore hari ini. Kami umat-umat-Mu Tuhan, kami mulai ambil bagian dalam kepastian pada sore hari ini. Ya Tuhan, bagi hidup kepastian kami Tuhan, dari pertengahan sampai pada tamatnya. Agar supaya kami dikuatkan melalui firman-Mu. Firman menguatkan iman kami, supaya kami lebih hari lebih dekat kepada-Mu, supaya kami lebih yakin kepada-Mu bahwa Tuhan kami Yesus Kristus yang sanggup menolong kami. Di dalam Tuhan kami dapat kekuatan, di dalam Tuhan kami dapat penghiburan, di dalam Tuhan kami dapat kemenangan. Terima kasih Bapa Surgawi atas kebaikan-Mu yang Tuhan selalu berikan bagi kami sampai pada saat hari ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat hamba-Mu yang akan melayani kami dengan firman Tuhan. Dengan kemarin hamba-Mu ini Tuhan, menjadi saluran berkat Tuhan. Agar setiap firman-Mu dan hamba-Mu sampaikan melalui hamba-Mu ini Tuhan, demi berdalam hati kami dan jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Kudus. Kami berdoa dan bersyukur, kami akan selalu firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Walaupun banyak yang tidak hadir, tapi saya kaget dan sedih sama. Saya nggak mimpi. Dari hari Minggu saya berasa mimpi. Ya, rajin banget ternyata di sini kalau udah di gereja ya. Puji Tuhan, jangan kalah yang sudah senior. Ya, tolong kayaknya agak repot deh menjadi ininya. Saya kayak jadi di kondangan. Apa sih suaranya? Ya, kedengeran nggak saudara? Kayak agak apa sih? Ya nggak tahu lah nama istilahnya apa. Puji Tuhan. Apapun masalah saya dan saudara, saya percaya kita adalah orang-orang yang berdampak. Judulnya apa? Influence. Apa artinya, Miss? Pengaruh. Ya. Kehadiran saya dan saudara di dunia ini, kehadiran saya dan saudara di tengah-tengah keluarga kita, kehadiran saya dan saudara di dalam gereja ini, biarlah menjadi orang-orang yang berdampak berpengaruh. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ini mantep ya. Rewel banget sih katanya. Soalnya gak enak kok. Saya dengarnya gak enak gitu. Malum ini ya gak bisa. Nah, saudara masih baca Alkitab setiap hari? Masih? Apa cuma laporannya aja? Ibu Suna gak tertarik untuk masuk? Kurang bisa Mami. Kok malah belibet. Saya kalau WA ke Ibu Suna ya, saya udah lihat ya, mengetik. Gila loh. Terus mengetik. Saya udah nunggu jawabannya apa gitu. Yang dilihat mengetik. Kok gak dijawab-jawab ya, padahal udah mengetik gitu. Saya bingung gitu loh, ngetiknya tuh pakai bahasa apa gitu, sampai lama banget jawab. Makanya saya ngerti kalau Ibu Suna nggak ikutan baca Alkitab, itu bisa setengah hari mungkin kalau suruh ngopi, terus suruh ini, salin, paste, wah mumet lah katanya. Mendingan motor-motoran Ibu ya. Puji
Tuhan. Alkitab itu kayak film ya saudara, ya. Karena Alkitab itu ada benang merahnya. Jadi kalau saudara baca dari awal sampai akhir, dari Kejadian sampai Wahyu, nah bagus. Kalian duduk di situ, ada Mama Elis di belakang ya. Jadi kalian nggak bisa macam-macam. Bagus. Tinggal disentrik. Amin ya Om ya. Di depan ada Om Ferry, di belakang ada Mama Elis. Kalian ketawanya juga ketawa elegan ya. Alkitab itu punya satu benang merah saudara ya. Jadi ada 4 babak yang terjadi dalam Alkitab ya. Yang pertama itu penciptaan ya. Saudara kalau baca Kejadian itu ada penciptaan, kemudian kejatuhan manusia dalam dosa, kemudian ada proses penebusan yang dilakukan oleh Yesus Kristus, kemudian ada pemulihan dan berkuasa. Nanti saya dan saudara ujung-ujungnya di akhir hidup ini kita akan jadi penguasa berkuasa bersama Yesus Kristus. Itu benang merahnya ya. Kalau kita tarik dari Kejadian sampai Wahyu. Nah, dalam babak penciptaan itu kalau sinetron itu kita mau belajar di sini ya. Ternyata manusia itu diciptakan Tuhan sebagai influencer atau orang yang memberi pengaruh, memberi dampak ya. Jadi gini loh istilahnya, nggak ada lu tuh nggak rame gitu, nggak ada lu tuh kayaknya gimana gitu, nggak ada saya dan saudara, komunitas kita itu kayaknya ada yang kurang. Itu namanya berpengaruh, berdampak. Saudara punya geng nggak waktu SMA, waktu SMP? Punya kan? Oh enggak, oh gengnya waktu TK kayaknya. Mau reuni nanti tahun 2030. Ingat juga enggak ya kalau TK. Siapa kamu? Saudara bayangin kalau reuni TK. Excel aja udah lupa temen yang di TK. Gimana mau reuni ya? Nah, Tuhan tuh ciptakan saya dan saudara bukannya asal-asalan aja. Diciptain lah Tuhan, nggak ada kerjaan nyiptain manusia, enggak. Tuhan itu menciptakan saya dan saudara ada tujuannya. Salah satunya menjadi manusia, menjadi orang-orang yang berpengaruh ya. Coba Kejadian 1 ayat 26. Apa yang dikatakan firman Tuhan di situ? Kejadian pasal 1 ayat 26. Nah, berfirmanlah Allah. Saudara perhatikan, ini Allah berfirman pada dirinya sendiri ya. Allah Bapa, Allah Anak gitu ya istilahnya. Karena dia menyebutnya baiklah kita menjadikan manusia. Baiklah kita menjadikan Ibu Erna. Betul ya Bu namanya? Ibu Erna si Tanggal kan ya. Baiklah kita menjadikan Bunda Loni dan semua yang ada di sini, yang nggak disebut jangan marah. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Saya dan saudara itu segambar dan serupa sama Allah loh. Jadi kalau saudara nggak percaya diri, keterlaluan. Amin. Kita tuh serupa, segambar. Saya merinding ngomongnya. Karena banyak orang Kristen zaman sekarang nggak merasa percaya diri. Disuruh pelayanan mundur. Saya nggak layak, saya masih berdosa. Kita itu serupa dan segambar. Kalau saudara benar-benar mencerna ayat ini, pengertiannya itu dalam loh saudara. Dia itu begitu sangat-sangat menghargai saya dan saudara dalam proses penciptaan. Dia ciptakan kita nggak kayak burung, nggak kayak kodok. Saudara bayangkan kalau kita diciptakan kayak kodok, kayak gajah, nggak serupa dengan dia, ya kan? Coba saudara bayangkan. Tapi ini kita benar-benar ditempatkan benar-benar di atas dari segala makhluk di muka bumi ini. Supaya apa? Supaya saya dan saudara berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi.
maka Allah menciptakan manusia itu diulang lagi menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Apa yang dikatakan di ayat 28? Kamu terkejut? Tumben kamu gak pakai lipstick? Apa pakai yang nude? Allah memberkati. Saudara kalau baca ayatnya kayaknya biasa aja. Coba saudara renungkan. Allah memberkati manusia. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Sudah dilakukan. Penuhilah bumi dan taklukkanlah bumi. Saudara bayangkan, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi kalau yang masih takut sama kecoa, cicak, oh jadi ketawa. Baca lagi ayat ini. Kita suruh naklukin loh. Ada yang melihat kecoa lari? Ada. Bukan. Ada kecoa injek ini. Makanya pakai sendal kalau ke kamar mandi. Nggak tega. Astagfirullah. Enggak tega. Saya suka bingung ya. Kalau sama babi itu tega. Ya, sama ayam tega. Kenapa sama kecoa yang kita nggak makan nggak tega? Itu pertanyaan. Lebih imut Gundawon kali. Saudara perhatikan ayat ini. Allah memberkati mereka. Ini sebelum Adam tahu yang namanya pelayanan, Allah sudah berkati. Sebelum Adam dan Hawa mungkin tahu namanya perpuluhan, Allah sudah berkati. Jadi berkat itu harusnya ada di sebab. Amin. Tapi banyak orang Kristen sekarang menganggap kalau berkat itu akibat. Makanya kita sering nakut-nakutin anak kita. Ayo sekolah minggu biar kamu diberkati. Betul? Saya juga suka gitu. Tapi ketika saya membaca ayat ini, pola pikir saya berubah. Saudara kalau ke gereja, anak-anak saudara kalau saudara bawa ke gereja, jangan tujuannya berkat. Berkat itu sebab, bukan akibat. Loh ini Adam dan Hawa sudah diberkati loh. Sebelum mereka tahu namanya pelayanan ke gereja, baca firman, berdoa, mission trip, sudah diberkati. Yang gak ngerti jangan ngomong. Mission trip apa? Tanya kalau Miss. Apa Miss? Miss Alit. Siapa Miss? Gak tahu. Miss Alit. Ya, jangan jadikan berkat sebagai sebab. Baca firman biar kamu diberkati. Enggak. Kita ke gereja karena kita sudah diberkati. Kita baca firman karena kita sudah diberkati. Amin. Saya dan saudara berdoa, baca firman, penginjilan, bersaksi karena apa? Kita sudah lebih dulu diberkati. Maka saudara ke gereja tidak memberi kondisi pada Tuhan. Kalau saya dan saudara ke gereja karena berkat, ketika Tuhan tidak izinkan berkat kita terima, kita mundur. Ada sakit penyakit saya dan saudara mundur. Ada masalah saudara akan tinggalkan gereja. Itu kalau saudara menjadikan berkat sebagai sebab. Amin. Jadi sebagai akibat. Jadikan berkat sebagai sebab. Ya. Jangan lagi sekarang, ayo kamu ke gereja supaya kamu diberkati. Benar memang diberkati, tapi jangan jadikan itu sebab. Jangan jadikan akibat, muter-muter aja. Sehingga kadang-kadang banyak orang Kristen ikut pelayanan supaya apa? Supaya terkenal.
Ya kan berdiri terus di sini. Ya, berdiri duduk. Ya, yang single kan berdiri, Cak. Ya kan single rata-rata berdiri. Sehingga banyak orang Kristen yang pelayanan, aduh, lumayan lah supaya bisa cari jodoh gitu di gereja. Ya kan? Jadi salah motifnya. Karena apa? Ke gereja itu berkat itu, bonus-bonus itu sebagai akibat. Ya. Nah, kalau tidak hati-hati, kalau motifnya semua anak Tuhan seperti itu, gereja itu kayak Gunung Kawi. Benar? Loh, iya kan? Orang ke Gunung Kawi nyari apa coba? Nyari berkat, nyari harta yang banyak, kan? Nyari mungkin saya belum pernah ke sana soalnya. Saya ada yang udah pernah ke sana? Lambangnya Gunung Kawi apa? Katanya pohon. Kalau nggak hati-hati, gereja udah kayak Gunung Kawi. Ayo ke gereja supaya kamu diberkati. Ayo ke gereja supaya usaha kamu lancar. Bener? Bedanya kita lambangnya salib, Gunung Kawi lambangnya pohon beringin kali. Ya, hati-hati saudara. Ya, mulai malam ini jadikan berkat itu sebab saya mau melayani karena saya sudah diberkati. Saya mau berdoa, saya mau baca firman karena Tuhan Yesus baik sama saya. Saya mau pelayanan karena Tuhan Yesus sudah memberkati saya dan keluarga saya. Titik. Jadi ketika masalah datang, saudara gak pundung sama Tuhan. Amin. Bedakan ya. Karena Tuhan itu sudah berikan segalanya. Jangan saudara mengasumsikan berkat dengan duit. Ya. Saudara bisa sehat. Saya dengar tante lain tadi jatuh. Ya. Yang nanti pulang gereja bisa tengok. Kita kan satu geng. Amin. Geng. Circle apa lagi? Oh, circle. Karena pula. Jangan jadikan Tuhan Yesus sebagai ban serep. Ya. Kalau udah pepet, udah mentok, nggak bisa cara lain, baru datang sama Yesus. Jangan. Ketika ada masalah, yang saudara datangi pertama kali haruslah Yesus Kristus. Oh, kalau udah sakit-sakitan baru pelayan. Mama Elis, gue jadi single. Kata Mama Elis, nyanyinya gimana kalau kayak begitu? Ya kan? Musim aku selalu ganti. Tobat. Jadi selain sehat, jadi WL, jadi singer. Yang mau bantuin Mama Elis masak hari Rabu boleh. Nyuci piring boleh. Cilisa ngopel. Wah, Bisa heboh. habis. Ditampilin. Itu siapa yang nyuruh bantu saya ngepel? Viral. Saya tante. Anda mau bantuin ngepel? Gak suka nonton kan? Ntar saya aduh, bahaya. Mogol Enggak apa dipukul pakai duit. Keluaran 1. Ini ayat mirip sama ayat tadi. Keluaran 1 ayat 7. Mirip banget sama di Kejadian. Keluaran 1 itu habis Kejadian. Keluaran 1 ayat 7. Nah, mirip kan? Penggenapan firman Tuhan. Orang-orang Israel beranak cucu. Sama gak? Hampir ya, mirip ya sama yang tadi ya. Dan tak terbilang jumlahnya. Sama, beranak cuculah dan bertambah banyak. Terjadi. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Tapi apa yang hilang di ayat ini? Kalau saudara bandingkan dengan ayat tadi. Apa? Berkuasa. Mereka. Coba baca judul perikopnya. Judul perikopnya, orang Israel ditindas. Itu yang hilang. Influence-nya hilang.
jadi orang-orang yang tidak berdampak. Mereka banyak, mereka mungkin bertambah banyak, berlipat kali ganda banyaknya, tapi mereka tidak berdampak, mereka tidak berpengaruh, mereka bahkan ditindas. Itu yang bilang. Apakah saudara mengalami? Ini modus iblis, saudara. Ini modus iblis dari dulu sampai sekarang. Apa modusnya? Iblis mau kita jadi orang Kristen, anak-anak Tuhan yang tidak berpengaruh, tidak berdampak. Keberadaan kita di haul gelis ini tidak punya dampak apa-apa. Sepatunya Sinta membuat saya tunggu. Silomen. Duduk di depan. Main bola. Habis itu ya. N1, N2, N1. Oh, mau. Ya. N1, N2. Ini modus iblis di sini. Dari dulu sampai sekarang, iblis itu mau menjadikan kita tidak berpengaruh. Oh, enggak apa-apa, orang Kristen tambah banyak di haul gelis, kata iblis ya. Camatnya iblis di haul gelis. Enggak apa-apa. Uangnya orang-orang Kristen di haul gelis tambah banyak, enggak apa-apa. Jemaat gereja tambah banyak, enggak apa-apa. Oh, enggak apa-apa, jemaat GPD di Maranatha haul gelis rajin baca Alkitab. Enggak apa-apa. Yang penting apa? Tidak berdampak, tidak berkuasa, dan tidak berpengaruh. Enggak apa-apa, mereka rajin ke gereja. Itu kerjaannya iblis. Saudara nggak ada dampaknya. Nggak apa-apa rajin baca Alkitab. Nggak apa-apa duitnya tambah banyak. Nggak apa-apa rumahnya tambah banyak. Asal kita tidak berdampak. Itu maunya iblis. Iblis itu kerjaannya saya bilang cuma satu. Mendakwa saya dan saudara. Kerjanya cuma satu. Dari dulu sampai sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Iblis, jangan iblis gak ada tanggal merah. Ya, saudara tiap bulan ada tanggal merah, minimal 4. Iblis gak ada tanggal merah. Dia kerja terus lembur siang malam 24 jam. Iblis perempuan kalau hamil gak dikasih cuti hamil. Kerja terus. Kerjanya apa? Mengintimidasi manusia. Kamu kan dulu itu suka ini. Kamu kan dulu pernah bunuh orang. Misalnya, kamu kan tahun 2021 itu pernah selingkuh. Kamu nggak pantas angkat-angkat tangan pelayanan di gereja. Itu kerjaannya iblis. Kamu kan 10 tahun lalu pernah selingkuh sama mantan. Kamu kan pernah ini. Kamu nggak pantas duduk di situ. Itu kerjaannya iblis. Sehingga saya dan saudara karena dia lembur tiap hari, dia bisikin hal-hal seperti itu. Ketika Mama Elis suruh pelayan, jangan Mama Elis, jangan. Saya belum benar. Benar? Jangan dulu lah. Istri saya dulu yang pelayan. Saya masih banyak dosa. Ada yang suka gitu? Kalau disuruh pelayanan nolak? Hah? Apa pernah mengalami? Apa pernah melakukan? Itu cara iblis membuat saya dan saudara nggak percaya diri. Ya, saudara kalau perhatikan, ada cara-cara manusia untuk mengembalikan percaya dirinya ya. Ya. Itu namanya kalau bahasa kerennya itu DM dulu. Self treatment. Benar Miss? Atau self healing. Menyembuhkan percaya diri. Dari krisis kepercayaan diri. Kalau orang barat itu mereka sukanya self treatmentnya itu menggelembungkan diri. Diadakan seminar-seminar dengan pembicaranya itu motivator terkenal. Ayo berdiri, loncat-loncat, aku percaya diri. Yes. Pernah ikut kayak gitu?
Saat kita ikut seminar itu, kita kepercayaan dirinya menggelembung. Besok saya harus bangun jam 3. Saya adalah manusia yang bisa melakukan sesuatu. Betul? Ketika kita ikut seminar, pulang dari seminar, motivasi apa yang pembicaranya udah gak ada, musiknya udah gak ada, kempes. Percaya dirinya gak ada lagi, harus ikut lagi. Itu cara orang barat, bukan iblis. Nah, orang timur beda lagi. Kalau di timur, dirinya itu harus dimatikan, betul? Pernah saudara dengar ada self treatment yang ini biasanya di timur ya, orang-orang timur seperti itu, bertapa di gua-gua, berhadapan dengan ular. Gak mau sih. Iya benar ada, saudara cari di Google. Jadi dia harus berhadapan dengan ular, harus diem, benar-benar diem, jangan gerak, karena kalau gerak ditangkap ular. Ya bunda gak mau. Ya ini pasti awal-awal gagal lah. Kita lihat ular aja kabur, apalagi harus berhadapan sama ular. Ada ini self treatment kayak gitu, masuk ke gua, dia harus diem sediem-diemnya. Itu namanya mengosongkan diri. Nah, 6 bulan berhasil, tuh nenek moyang datang. Dan itu ularnya udah sama diemnya sama orang itu. Nggak boleh gerak, kalau gerak dipatok, mati. Benar-benar dirinya hilang. Ya, atau kalau orang India katanya masuk gua. Waktu masuk gua rambutnya masih hitam, keluar udah putih, udah gondrong. Ada kan? Kita suka dengar orang bertapa berbulan-bulan, bertahun-tahun mengosongkan diri. Supaya apa? Mengembalikan kepercayaan diri. Nah, bagaimana kata Alkitab? Itu kan kata dunia barat dan dunia timur. Apa kata Alkitab tentang diri? Matius 16 ayat 24. Nah, ini seru. Saudara harus lakukan ini tiap hari. Ini treatmentnya versi Alkitab. Matius 16 ayat 24. Ibu Lisa bisa membacakannya untuk kita semua? Yang keras. Semangat. Yes. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Nah ini. Tapi karena kalau kita dengar kata sangkal, saudara ingatnya siapa? Petrus. Itu kata sangkal menjadi konotasi yang negatif karena peristiwa Petrus. Benar gak? Kita jadi alergi yang namanya nyangkal. Padahal itu nyangkal itu bagus. Kata firman Tuhan, orang yang mau ikut Yesus harus menyangkal diri. Bahasa Inggrisnya deny. Gak tahu artinya, tanya Miss Ali. Jadi deny itu menyangkal diri itu gini loh. Kita menukar keadaan kita sekarang. Siapa suruh jadi bisa bahasa Inggris, Miss? Ini disebut terus. Kita nuker nih keadaan kita nih, kita lagi marah. Kita tuker dengan keadaan yang harus dilakukan versi kita. Ngerti ya? Itu nyangkal diri. Itu bagus loh saudara, kalau memang harus nyangkal diri sebagai orang Kristen. Lagi marah ya, sangkal diri. Kata firman Tuhan harus mengampuni. Itu dituker. Gak mudah sih. Bersama Yesus, saudara pasti bisa. Kita lagi marah, itu muncul firman. Kita tukar keadaan kita yang lagi marah dengan situasi dan kondisi firman. Ampunilah, maafkanlah, lepaskan pengampun. Itu sangkal diri. Dilakukannya berapa hari? Tiap hari, tiap jam, tiap detik. Nah itu baru amin om. Tiap hari, tiap jam, tiap detik kita harus sangkal diri. Lagi gak mood nih, lagi gak mood, padahal mau pelayanan. Sangkal diri. Shalom. Padahal hatinya lagi
Gak mau. Itu namanya sangkal. Amin. Mulai ngerti ya? Sakit hati nih. Lagi sakit hati dengar omongan Bunda Loni itu. Iblis maunya apa? Kita bikin landasan amarah di sini. Kalau kita terima landasan itu kayak pesawat, mendaratlah itu amarah. Kita pendem lagi amarah itu, kita nggak lepaskan pengampunan. Jadilah terminal sakit hati. Ada akar Kenapa firman Tuhan bilang engkau harus sangkal diri? Supaya apa? Tidak muncul akar-akar kepahitan, dosa-dosa dalam hati. Itu namanya sangkal diri. Jadi nggak tumbuh kepahitan, nggak timbul balas dendam. Ketika kita bersama Tuhan, ada orang yang menyakiti saya dan saudara, ingat sangkal diri. Lepaskan pengampunan, ampuni dia. Kenapa? Bapa kita sudah mengampuni kesalahan kita. Itu sudah. Itu namanya sangkal diri. Emang gak mudah, gak gampang. Kayak orang tadi yang bertapa. Hari pertama dia bertapa, ada nyamuk. Keras banget. Ada nyamuk langsung dipatok ular. Hari pertama. Hari kedua mencoba bertapa, dipatok ininya. Hari ketiga aduh gatel, dipatok. Nah itu sangkal diri kita bertahan. Pertama mungkin nggak bisa, tapi lama-lama saudara pasti bisa. Amin. Yes gitu dong. Ya, nah bisa ya. Yes. Nah, berbicara tentang pengaruh, kembali ke berpengaruh atau influence. Apa kata Rasul Paulus? Efesus 2 ayat 10. Tukang sate sudah datang? Kalau misalnya kalau belum datang, saya terus aja di jam 10. Efesus 2 ayat 10. Kak Made tolong bacakan untuk kita semua. Yang keras. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Semangat banget. Pekerjaan baik, ini saya searching di Google. Ternyata pekerjaan baik yang dimaksud di sini pengertiannya bukan naktir temen atau suka beliin apa gitu, enggak. Bahasa Inggrisnya memang good works. Tapi kalau kita teliti bahasa Yunani-nya, keren ya. Walaupun kita di desa, kita harus belajar bahasa Yunani. Ternyata pekerjaan baik itu, ini saudara kalau mau jadi orang Kristen yang berdampak, ini harus melakukan pekerjaan baik. Nah, pekerjaan baik dalam bahasa Yunani namanya ergon argatos. Ergon argatos. Atos. Ternyata kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris memang mumet. Tapi untuk cari arti yang sebenarnya memang harus gitu. Makanya saudara kalau punya Alkitab harus punya versi beberapa terjemahan. Kadang-kadang dalam versi bahasa Indonesia bukannya salah, enggak. Cuma pengertiannya yang beda, ya. Jadi kita nangkepnya beda. Ternyata saya cari di Alkitab di Google, pekerjaan baik itu namanya ergon argatos. Bahasa Inggrisnya our skill with profit. Artinya apa? Miss Alice? Nah, harusnya good works. Tapi kalau dalam bahasa Yunani, ini terjemahan aslinya itu ergon argatos. Nah, kalau diartikan lagi ternyata ya, ini saya coba cari di Google. Kekuatan kita yang menghasilkan. Ya. Itu artinya pekerjaan baik. Jadi kekuatan, misalnya gini, saudara kalau nggak dikasih contoh kan suka momen. Misalnya, Ibu Suna. Jangan gitu dong, ibu cuma jadi ilustrasi. Ibu Suna ketika pertama kali beribadah di sini, gak ada yang nanya-nanya Ibu Suna,
Gak ada yang minta nomor WA, gak ada. Dicuekin. Pernah ngerasa? Kok Tante Teresa ketawa? Tapi suatu hari Ibu Suna bikin bakpao. Ada babi, coklat, apa lagi ya bakpao? Ayam, kacang hijau. Wih, Satu BPK. ketika Ibu Suna bikin bakpao, itu Cilonnya langsung minta nomor WA-nya Ibu Suna. Bener, ini saya kasih contoh apa itu namanya pekerjaan baik ya. Atau Ergon Agathos. Ketika Ibu Suna bikin bakpao, waduh, si Made bilang gini, aduh Tante Suna, aduh Cisuna, kalau saya makan bakpaunya Cisuna yang berasal babi, itu langit terbuka. Mendadak Ibu Suna terkenal. Tongkat pengaruhnya apa? Itu namanya Ergon. Oh yes, Ergon Agathos. Nah itu ya, ngerti ya? Itu namanya kekuatan yang Tuhan berikan untuk saya dan saudara yang menghasilkan, itu namanya pekerjaan baik. Kayak gitu. Mulai ngerti ya? Atau misalnya Floren sukanya nyanyi. Kalau nyanyi di gereja kan cocok. Tapi kalau nyanyi di kafe-kafe semua orang minta. Nomor manajer lu siapa? Berapa? Orang Jakarta ya. Ergon Agathosnya nyanyi. Tapi kadang-kadang orang Kristen alergi sama hal-hal begini. Yang muncul Ergon Agathosnya itu cuma yang main di depan. Betul? Yang masak, yang ngepel, yang nyuci piring itu nggak masuk. Yang bikin bakpo, yang bikin onde-onde, tahu crispy itu nggak masuk. Yang kita pikir pekerjaan baik itu yang tampil di depan sampai muter. Tapi sekarang saudara tahu, kalau saudara diteliti satu-satu, wah Tante Teresa bisa bikin soto misalnya. Atau Cilisa bisa bikin apa sih? Es buah. Semua kita punya pekerjaan baik yang bisa berdampak bagi orang-orang di sekitar kita dan di komunitas kita. Amin. Tiba-tiba semua orang minta nomor WA Om Ferry misalnya. Karena Om Ferry bisa bikin sate babi. Itu Ergon Agathos. Amin Om. Tongkat pengaruh. Ya. Untuk mempengaruhi bumi, Tuhan itu kasih kita masing-masing. Kalau semuanya cuma bisa khotbah, yang jadi jemaat siapa? Semuanya berbicara di sini. 80 orang misalnya jemaat di Maranatha, semua di sini yang jadi jemaat siapa? Makanya Tuhan kasih Ergon Agathosnya pekerjaan baiknya beda-beda. Tante Wawa bisa potong rambut, saya nggak bisa. Pakai piring apa pakai mangkok misalnya, ya kan? Mau belajar gimana pun ya, kayaknya nggak bisa. Itu Ergon Agathosnya Tante Wawa. Om Slamet, Ergon Agathosnya yang jadi tukang. Saya nggak bisa manjat-manjat tak semua jatuh. Ya kan? Makanya kita masing-masing diberikan pekerjaan baik untuk saling melengkapi. Ada yang di bidang musik, di bidang olahraga, di bidang ekonomi, di bidang politik. Untuk apa? Kita jadi orang yang berdampak. Jangan cuma pelayanan aja yang berdampak. Enggak. Saudara yang suka bola, suka main bola, suka masak, suka apapun itu bisa menjadi dampak yang dipersiapkan Allah. Amin. Jadi jangan suka, aduh saya nggak bisa apa-apa. Enggak. Tuhan pasti kasih sesuatu. Walaupun kayak Bu Suna ya, senangnya cuma naik motor. Tapi itu Ergon Agathosnya bisa jemput Tante Leki, bisa jemput si ini, bisa nganter si ini. Semua sampai di tempat dengan selamat. Ya kan?
Kristus, ya. Usuna bikin bakpo harus punya karakter Kristus, kalau enggak jadi sombong. Oh, cuma saya yang bisa bikin bakpo itu, ya. Om Ferry, cuma saya bisa bikin sate babi. Jadinya sombong karena nggak ada karakter Kristus. Muncul lagi nih perbuatan baik di Ibrani 10 ayat 24. Ibrani 10 ayat 24. Ergon argatosnya muncul lagi. Nah, dan marilah kita saling apa? Memperhatikan supaya kita saling mendorong, bukan ke jurang, tapi dalam kasih dan dalam ergon argatos muncul lagi. Ya. Kita saling dorong. Ayo usulan bikin bakpao yang banyak, nanti saya beli. Ayo Om Ferry bikin sate babi, nanti saya delivery order. Puji Tuhan. Amin terus Om. Kayak geng, saudara katanya tadi punya geng. Ya. Ada seorang hamba Tuhan, dia punya geng SMA. Ya. Kalau geng TK kayaknya nggak pada inget. Jadi hamba Tuhan ini berenam katanya, berenam punya geng SMA. Jadi dia cerita dulu ketika dia sekolah, mereka cuma beli mungkin nasi bungkus. Kalau sekarang mungkin beli nasi kuning. Orangnya 6 nih, beli nasi kuning 2. Makannya gimana aja? Gini Pak, sendoknya berapa? 2. Terus minumnya 2. Yang minum 6. Sudah bayangkan berapa jigong gitu ya, lalu-lalang gitu berenang. Ya kan? Itu geng loh. Geng tuh gak peduli. Kamu mau sakit apa, mau sakit, gak peduli. Itu namanya geng. Benar? Gak peduli. Mereka sudah 30 tahun. Reunian terus. Ada yang muslim, ada yang Kristen. Jadi ketika Natalan, yang muslim datang ke yang Kristen. Di saat itulah mereka makan yang namanya nasi goreng babi. Iya, pura-pura gak tahu. Padahal tahu. Itu geng. Kalau temennya jatuh, yang lain gak syukurin lo, makanya lo lihat-lihat. Ketika satu temannya jatuh, yang lain langsung. Di sana lagi goes sepeda, temannya jatuh, enggak ditinggal, enggak. Mereka berhenti, mereka tolong. Ketika yang teman satunya berprestasi, mereka traktir. Wah, lu hebat banget kamu. Ditraktir. Itu namanya geng. Bukan gengsi Om. Haleluya. Geng. Ya. Saudara yang pernah punya geng tahu rasanya seperti itu. Suka duka bersama. Ya, nangis bersama, senang bersama, dimarahin orang tua ya bareng-bareng. Benar? Itu geng. Kenapa suka nggak ada di gereja? Kebersamaan seperti geng. Di gereja ini nggak ada ya. Oh, di gereja lain, yang satu diberkati, yang lain nyeri. Tahu nggak itu diberkati? Benar? Di gereja kayak gitu. Di gereja lain di sini nggak ada. Yang lainnya jatuh, satu orang jatuh, yang lain syukur makan, banyak dosanya. Di gereja lain di sini nggak ada. Mulai ciptakan rasa seperti geng. Bukan kita mau berkelompok, berkomunitas eksklusif. Enggak, komunitas kita aja. Satu sakit, semua nengokin. Awas ya, saya disuruh lain. Gantian, jangan bareng-bareng, macam ini kaget. Satu-satu. Malam ini 2 orang, besok 2 orang. Benar. Itu namanya satu geng, ada kebersamaan. Ya. Jangan mentingin ego sendiri. Banyak orang Kristen misalnya selisih paham sama gembala, pindah gereja. Saya tidak mau lagi di gereja. Di gereja yang baru selisih paham sama WL, pindah lagi. WL ini kebangetan banget sih. Pindah lagi ke gereja baru selisih sama tukang parkir. Nggak akan selesai. Kalau saya dan saudara mentingin ego. Kalau ribut, kalau ada masalah, duduk bareng.
ketika duduk bareng, Ibu Suna bisa bikin bakso lagi. Loh lah, kalau lagi berantem gak akan konsen kan? Loh, coba kalau lagi berantem boro-boro mau bikin bakso, pengennya nabok orang, benar ya Bu? Selesai bareng-bareng. Kalau ada gesekan gak usah keluar, di dalam aja. Loh, buat apa kita saling memperhatikan, saling mendorong dalam kasih. Kalau saya salah, diingetin. Japri, kajian itu tadi tuh jangan gini ya. Saya sakit hati. Misalnya. Apa susahnya? Benar? Jangan diem-diem. Di sedang gereja mana? Di gereja mana? Berantem kalau tukang warung nasi kuning. Pindah lagi ke gereja sana. Semua orang diberantem. Kapan selesai kita gak jadi berkat, jadi gak berdampak. Jadi orang Kristen, orang malah lihat, orang Kristen kok kayak gitu, katanya kasih, bayar beca aja nawar. Ada yang suka gitu? Ada. Dilebihin kalau bayar beca, gak usah nawar-nawar. Amin. Jangan keluar dari komunitas, jangan left dari grup. Ada cerita terakhir ya, janji terakhir. Saya ajak nonton kemarin Excel cerita ini ya, tahun 1978. Saya belum lahir. Mama Elis sudah lahir, ibu-ibu di sini udah lahir semua. 78 saya belum lahir. Ada sebuah grup band rock. Ini grupnya Ibu Suna. Dari Sheffield, Inggris. Sheffield, Inggris. Namanya Def Leppard. Ada yang sudah pernah dengar? Udah barusan aja. Mereka ngeluarin album meledak-meledak terkenal grup band rock ini. Kalau sekarang di Indonesia kayak slang kali ya, kayak slang. Itu tahun 78 grup ini terbentuk. Nah, tahun 1983, salah satu personil bandnya itu seorang drummer. Malam tahun baru dia nyetir mobil kecelakaan di sebuah daerah pegunungan. Karena di pegunungan dia kecelakaan. Sabuk pengamannya itu sampai narik tangan kirinya sampai putus. Gimana ya? Saya belum masuk di otak. Iya, dia pakai sabuk pengaman, terjadi kecelakaan. Sabuk pengamannya itu narik tangannya sampai putus. Ini ya? Bisa ya? Ya nggak tahu lah. Pokoknya tangan kirinya patah. Karena kejadiannya terjadi di pegunungan, saudara. Jadi tim medis dan siapapun mungkin teman-teman grup bandnya datang ke situ lama sampai tangannya itu udah penuh dengan kuman. Ketika dibawa ke rumah sakit, dokter bilang, mohon maaf ini tangannya harus diamputasi. Karena kalau dibiarkan ya sama aja busuk, gitu. Ya, jadi diamputasilah. Drummer ini namanya Rick Allen, drummer grup band rock. Sepisannya Def Leppard. Jadi saudara bisa searching. Ada Def Leppard. Pakai apa? Menggula. Searching ya. Nah, sampai putus, akhirnya diamputasi. Kata saudara, karir drummer ini selesai nggak? Secara logika. Selesai, udah punya tangan belum gebuk-gebuk begini, kan harus dua tangan kan? Saudara tahu? Di tahun 1984 itu jadwal manggung grup band ini sudah penuh. Apa yang dilakukan teman-temannya? Meninggalkan drummer ini? Mereka bersepakat, kita cancel semua jadwal konser untuk ngurusin kamu.
Cancel itu jadwal yang sudah ada selama tahun 1984 dibatalin semua dengan segala resiko, dan mereka kompak fokus pada temennya yang tangannya diamputasi, nggak punya tangan kiri untuk melewati masa pemulihan. Apa yang mereka lakukan? Mecat drummer ini? Enggak. Mereka datang ke pabrik drum namanya Ludwig. Saudara sering baca? Ludwig. Mereka bilang gini, tolong buatkan kami drum dengan modifikasi untuk drummer bertangan satu. Jadi kalau yang normal kan pedalnya ada berapa om jadi? 2. Ini dibuat 5. Jadi fungsi tangan kiri, ya benar ya, fungsi tangan kiri dialihkan ke kaki, pedal kaki. Jadi pedalnya ada 5. Ya, jadi harusnya gini, yang main kaki. Jadi kakinya yang main. Jangan ketawa begitu. Nah, teman-temannya bilang gini, ketika drum itu jadi, kalau bahasa Jakarta ini, oke, lu latihan. Berapa minggu ya? Tunggu saya lihat dulu. Lu latihan selama 8 minggu. Nanti kita akan konser lagi kalau lu udah bisa menguasai itu. Ya, drum modifikasi kan susah ya, biasa begini, ini fungsinya diganti kaki. Ya, Rick Allen latihan selama 8 minggu dari jam 8 sampai jam 5 sore. Dia tiap hari latihan untuk mensinkronkan ya, mematchingkan. Biasanya tangan kiri ini diganti fungsi kaki. Akhirnya 1987 mereka kembali dengan menerbitkan satu album yang booming pada saat itu, Histeria. Kebersamaannya luar biasa. Mereka nggak nyebut-nyebut Yesus setiap saat. Mereka mungkin nggak bawa Alkitab setiap hari. Tapi kebersamaan mereka, perlakuan mereka pada temannya lebih Kristen daripada orang Kristen. Mungkin lebih Kristen daripada saya sebagai hamba Tuhan. Amen. Ciptakan pekerjaan baik di kita, dari lingkup kita aja dulu. Kebersamaan yang luar biasa. Mereka mungkin gak bawa, mereka anak biar suka mabok, saudara, suka dugem, tapi kelakuan mereka lebih Kristen daripada orang Kristen. Mereka gak pecat temennya, enggak. Dalam keadaan temennya terpuruk, mereka gak pecat, ganti yang baru yang lebih bagus, enggak. Mereka berjalan sampai akhir, saling mendorong dalam kasih, saling memperhatikan, saling merasakan apa yang dialami oleh sahabatnya. Itu mereka menghidupi benar-benar firman daripada mungkin orang Kristen kayak kita yang belajar dari suatu pengalaman peristiwa yang orang lain alami, supaya apa? Kita tetap saling mendorong, kita saling melindungi ergon agathos kita masing-masing. Walaupun kita komunitas kecil yang mungkin dipandang sebelah mata atau dipandang semua mata oleh orang, nggak apa-apa. Yang penting kita saling mendorong dalam pekerjaan kami, saling mengasihi, saling memperhatikan. Yang satu jatuh, semua tangan ikut terpuruk. Yang satu dapat kegembiraan, semua bersorak lebih gembira. Itu namanya kebersamaan dalam kasih Tuhan. Jangan mentingin diri sendiri. Amin. Apapun talenta, bakat, apapun yang Tuhan kasih, ayo saling dorong. Ya, saling dukung, saling memperhatikan. Walaupun saudara cuma bisa pakai jempol, WA Ibu Suna, walaupun dibalasnya lama tak apa-apa. Sabar. Saya belajar sabar. Ditunggu-tunggu bisa sejam untuk kita jawaban. Tapi nggak apa-apa. Itu istilahnya saya menerima, gitu.
banget? Jawabannya ya. Atau ya cuma satu. Mana sekarang? Itu anak zaman sekarang. Tapi saya mengerti. Saya ngerti, ya. Jadi saya ngerti Ibu Suna, saya ngerti anak saya mengerti saudara. Amin. Saya ngerti lah. Kita punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ya, kita punya. Pokoknya jadilah orang yang berpengaruh. Mempengaruhi tukang sayur nggak apa-apa. Mempengaruhi tukang becak. Saudara bisa bersaksi. Saudara bisa mendukung. Saya kalau ada orang tukang beca lewat, kita suka kasih besting. Rugi 4.000 nggak apa-apa. Yang penting dia seger. Apa saudara? Apa yang bisa saudara kasih? Jadi orang-orang yang berdampak walaupun itu cuma 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 100.000, 100 juta. Kasih yang terbaik. Bukan hanya duit loh. Saudara kasih pikiran, perhatian, tenaga. Itu saudara saling mendorong dalam bekerja. Amin. Mau jadi orang-orang yang berpengaruh? Yesus harus semakin bertambah dan kita harus semakin berkurang. Saya menggunakan musik. Itu kan yang saudara tunggu-tunggu nggak? Karena sate sudah. Kok baunya belum nyampe ya? Mari kita bangkit berdiri, saudara. Moses sudah sadar? Semangat Moses. Yes, yes, yes. Ayo bangkit berdiri. Stand up please. Bahasa Bataknya apa? Aduk. Hah? Jog-jog. Mari jog-jog. Gitu ya? Iya, hah? Orang ngerti udah salah. Mari berdiri aja ya. Mari kita melewati hidup kita dengan ucapan syukur. Semua karena anugerah Tuhan. Saya bisa kenal Bapak Ibu Saudara. Itu semua karena anugerah Tuhan. Mari kita saling mengikat kebersamaan yang luar biasa. Mungkin kita penuh dengan kekurangan, kelemahan, tapi tidak apa-apa. Kita saling berbagi, kita saling mengisi, kita saling melengkapi. Bukan kebetulan kalau kita saling mengenal. Bukan kebetulan kalau saya dan saudara satu dan gereja. Untuk kita saling menopang, saling mendukung dalam segala pekerjaan kami. Katakan dengan ucapan syukur. Semua karena anugerah. Karena anugerah-Mu hari ini ada.
Yesus makin berhatiku, bawa hatiku, jagai hati kami, penyembahanku. Yesus makin berhatiku, Yesus makin berhatiku, bawa hatiku, bukan kebetulan kita ada sama-sama di dalam komunitas di gereja ini. Mungkin kita banyak kekurangan dan kelemahan. Kita mungkin seringkali saling menyakiti tanpa kita sadari. Tapi satu hal malam hari ini, Yesus mengasihi saya dan saudara. Dia tempatkan kita di komunitas gereja ini bukanlah suatu kebetulan, tapi ada tujuan khusus untuk kita mengerjakan pekerjaan baik. Kita saling mendorong satu dengan yang lain. Kita saling melakukan segalanya dalam kasih. Walaupun ada gesekan, walaupun ada perbedaan pendapat, tapi tetap akhiri dengan kasih. Karena kasih menutupi segalanya. Menerima satu dengan yang lain apa adanya. Mengerti satu dengan yang lain dengan segala keberadaan masing-masing. Tidak ada manusia yang sempurna dalam komunitas ini. Yang ada kasih Kristus yang selalu terus bertumbuh dan bertumbuh dalam hati saya dan saudara. Sehingga kita menjadi komunitas yang menyenangkan Tuhan. Komunitas ini menjadi orang-orang yang berdampak bagi sekitar lingkungan kita. Komunitas ini menjadi komunitas yang berpengaruh bagi kota Halgaris. Dimanapun saudara tinggal, dimanapun saudara ditempatkan malam hari ini, katakan sama Tuhan, Tuhan, aku mau melakukan pekerjaan baik bagi Engkau. Aku mau berdampak bagi orang-orang di sekitar aku, Tuhan. Aku mau mempengaruhi orang-orang di sekitar aku dengan karakter Kristus dalam hidupku. Aku mau jadi berkat, aku mau jadi terang, sehingga terang itu terus bercahaya. Bawa hatimu pada saat malam hari ini. Yesus harus semakin bertambah. Saya dan saudara harus semakin berkurang. Bawa hatimu. Ku bawa hatimu, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Bawa hatiku, ini hati kami.
pekerjaan baik yang mempengaruhi. Ini bukan sekedar kata-kata Tuhan, tapi kami mau ikhlas dan tulus melakukannya. Bukan hanya sekedar omongan dan teriakan-teriakan simbolis Tuhan, tapi kami percaya hari ini firman Tuhan datang atas kami semua untuk membangkitkan empati di dalam hidup kami sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan, sebagai orang-orang Kristen yang memiliki kasih yang berdampak bagi semua orang. Sebab itu Tuhan, berikan kami hikmat, berikan kami marifat dari surga pewahyuan ilahi atas kehidupan kami, agar kami boleh menjadi berkat. Terang dan garam itu tetap ada dalam kehidupan kami, di dalam setiap musim kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak Tuhan yang sakit, Om Bunhau yang ada di rumah dalam masa pemulihan stroke ringannya Tuhan, di dalam nama Yesus sembuhkan beliau ya Tuhan. Kami doakan juga ya Tuhan untuk Bapak Omri, untuk Bapak Bangkit Sinaga, untuk Alfason, untuk Bang Sergius Tuhan yang dalam keadaan sakit, dalam kelemahan tubuh. Jamah sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami doakan juga ya Tuhan untuk anak kami Ruby, Engkau juga jamah sembuhkan di dalam nama Yesus. Biar mereka boleh sehat semua Tuhan. Bahkan jemaat Tuhan yang kami tidak tahu yang sakit lambung, sakit Tuhan Yesus karena terjatuh Tuhan. Untuk Tante Lei Tuhan yang terjatuh, jamah sembuhkan dalam nama Yesus. Ada kuasa Tuhan mereka rasakan, supaya mereka tidak terdiam di rumah mereka, tetapi mereka boleh bangkit dan bersyukur menikmati segala kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih berberkati hamba-hambamu yang sudah melayani Tuhan. Ibu Jen yang sudah Tuhan melayani Kau melalui firman, pakai lebih hari luar biasa Tuhan. Berkati keluarganya, berkati usaha pekerjaannya, pelayanannya, bahkan segala apa yang jadi kerinduan hatinya dijawab oleh Tuhan. Berkati Tuhan suami dan anak-anaknya, berkati Tuhan para pelayanmu hari ini Tuhan. Kami cukup dan senang untuk melayani Tuhan dengan segala apa yang kami miliki. Kami mau melayani Tuhan. Berkati juga ya Tuhan untuk Ibu Wawa yang hari ini Tuhan menyediakan konsumsi untuk kami nikmati Tuhan. Mari Tuhan sebelum kami makan dan minum Tuhan berkati itu semua menjadi kekuatan kesehatan bagi tubuh jasmani kami untuk melayani Tuhan. Memberkati Tuhan perjalanan kami ketika kami di jalan naik apapun Tuhan kendaraan yang kami naiki, Tuhan beserta dengan kami. Jauhkan kami dari mara bahaya, malapetaka, jauhkan kami dari sakit penyakit, jauhkan kami dari tangan jahat manusia, dan jauhkan kami dari serangan kuasa-kuasa iblis, supaya kami boleh Tuhan ada dalam perlindungan Tuhan sampai di rumah kami menjadi berkat, dan kami boleh Tuhan kuat berdampak bagi keluarga kami. Mari angkat hatimu di hadapan Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan sebagai tanda ucapan syukur. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat yang dikasih Tuhan, pulang engkau dalam persekutuan, dalam kasih Allah Bapa, Anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus menyertai kita sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Semua yang percaya katakan amin.